Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala ala ma nawa ma syayikhuna wa murabina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ala anna Allah yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-Imam Ghazali fi kitabih ayyuhal banat radhiyallahu ankum. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita saat ini, salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan pengajian yang menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami akan maksud tujuan hidup kita sehingga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain yang diharapkan kita semuanya adalah ridha, maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi sebab musabab ridhonya kelak di akhirat. Dan semoga apa yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada saat ini dari rahmat, dari keberkahan, semoga keberkahan tersebut meliputi untuk kita semuanya, diberkahi rizki kita, diberkahi umur kita, diberkahi waktu kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak putu kita, dan diberkahi kehidupan kita sehingga keberkahan senantiasa menyelimuti dalam kehidupan kita dengan niatan yang baik yang kita lakukan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, telah sampai pada pembahasan dari kitab ini. Al-Imam Ghazali membahas tentang madza tada' wa madza taf'al. Apa yang harus engkau tinggalkan dan apa saja yang harus kamu lakukan. Karena setiap dari insan yang memiliki kehidupan di atas dunia ini, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari gerak-gerik kita, bahkan dari lirikan mata kita, dari hati kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basar wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ul. Sesungguhnya mata, kedua mata, telinga, dan juga hati yang telah kita firasatkan, yang kita prasangkakan, akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Maka di sini Imam Ghazali mengingatkan kepada kita apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang harus kita lakukan. Dan pada sebelumnya, Ahad sebelumnya, Imam Ghazali telah memberi kita hakikat dari ubudiyah. Yang pertama adalah menjaga dari perkara kewajiban syariat yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini hakikatnya ubudiyah adalah menjaga ibadah syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari salat, dari zakat, dari puasa, dari haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu, menjauhi segala larangan, melakukan perbuatan yang baik dan sebagainya. Yang kedua adalah ridha atas apa yang telah Allah tetapkan, atas apa yang telah Allah takdirkan kepada kita semuanya. Rela, ikhlas akan keadaan, kejadian yang telah terjadi kepada kita, bahwasanya tiada hal apapun yang terjadi pada kita, semuanya atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita ridha dan bersabar dan menerima atas apa yang telah kita hadapi, yang telah terjadi pada kehidupan kita. Ini adalah hal yang dibicarakan oleh Imam Ghazali sebelumnya. Dan sekarang beliau berkata, ayyuhal walad, wahai putra, wahai anak. Ini sebelumnya sudah kita jelaskan, kalimat ayyuhal walad adalah sebagai ungkapan rasa cinta sayangnya Imam Ghazali kepada muridnya, kepada kita semuanya. Inni ansahuka bi thamaniyata asya. Aku akan memberi kamu nasihat. Tiada lain, nasihat adalah perhatian. Nasihat adalah suatu perhatian seseorang kepada orang lain. Itu namanya nasihat. Artinya ketika seseorang itu benar-benar menasehati, maka benar-benar dia itu memperhatikan kepada dia. Kalau ada orang yang menasihati kita, itu tujuannya adalah sebagai perhatiannya kepada kita. Itu namanya nasihat. Perhatiannya seseorang kepada kita. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan an-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa kitabihi wa lil mu'minin. Nasihat itu siapa yang beri nasihat? Lillah, karena Allah. Allah yang memberi kita nasihat. Artinya perhatiannya Allah kepada kita apa? Adanya Al-Quran. Itu nasihat. Nasihatnya Allah melalui Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi kebenaran hidup dan mati atau setelah dari kematian. Itu nasihatnya Allah kepada kita. Maka di dalam Al-Quran ada kisah, ada akhbar, ada hukum, ada hikmah di situ, ada kisah-kisah di situ sebagai teladan bagi kita di situ. An-nasihatu lillah, an-nasihat perhatiannya Allah kepada kita dengan Al-Quran. Wali rasulihi, apa Rasul? Nasihatnya Rasul kepada kita hadis-hadisnya yang sahih dari kitabus sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, Hakim. Di sini ini wali rasulihi, hadis-hadisnya sebagai nasihat perhatiannya Nabi kepada kita. Walil mu'minina, dan juga perhatiannya seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Seperti hanya Imam Ghazali memberi perhatian, memberi nasihat kepada kita adalah suatu perhatiannya kepada kita. Maka kita sesama tetangga, sesama jemaah, sesama teman, kerabat, sahabat dan sebagainya, ini saling menasihati, artinya saling memperhatikan, saling perhatian. Otomatis kalau kita benar-benar perhatian sesama, maka kita harus tahu prosedurnya. Gak mungkinlah orang itu kalau benar-benar perhatian sama saudaranya memberi nasihat di hadapan orang yang ramai. Enggak. Kalau benar-benar dia ingin nasihatinlah secara individu, berduaan, ngobrol dengan obrolan yang enak, yang mudah diterima, yang bisa difahamin, kan enak. Itu namanya perhatian. Tapi kalau perhatian apapun nasihat diungkapkan di halayak ramai, ini berbeda lagi.
Ini harus sifatnya umum, bukan sifatnya secara khusus. Jadi kalau nasihat secara khusus tidak boleh di hadapan orang yang ramai. Nasihat secara khusus tidak boleh di hadapan orang keramaian, nggak boleh. Ya, bukan jadi nasihat, itu nanti jadinya sesuatu pembuka aib ataupun celaan bagi yang dinasihatin. Jadi kalau nasihatnya secara pribadi, maka dikhususkan secara pribadi dan berbicara secara empat mata. Ini nasihat. Tapi kalau nasihat secara umum adalah yang dinasihatin secara umum adalah kelakuan buruknya, bukan orangnya. Ini. Makanya setiap mubaligh, setiap penceramah, mereka memberi nasihat kepada hadirin itu kelakuan umumnya, bukan orangnya. Kelakuan umumnya. Misalkan umumnya di daerah tersebut minuman yang memabukkan, maka yang dibicarakan adalah minuman yang memabukkan, bukan orangnya. Ini. Bukan orangnya yang minum memabukkan, bukan orangnya yang minum, tetapi minuman yang memabukkanlah yang harus kita bicarakan. Perlakuan itulah yang harus dibicarakan. Ini kalau nasihat secara umum, artinya berbicara secara umum, seperti hanya di sini di majelis. Saya pribadi ketika ada di majelis seperti ini, nggak boleh saya membicarakan orangnya tertentu ataupun berbicara orangnya, masyarakatnya tertentu, enggak. Tapi yang kita bicarakan adalah kelakuannya, pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini kalau nasihat secara umum. Maka di sini ini ansahukah, pakai mukhatab secara individu beliau. Akan tetapi di sini ditulis sebagai untuk memberikan manfaat hikmah kepada orang lain. Bahwasanya ini nasihat sifatnya memang beliau berbicara secara khusus, akan tetapi dimaklumin bisa untuk seluruhnya secara umum. Ini ansahuka, sesungguhnya aku memberi nasihat kepada engkau bisama niyata asya, dengan 8 hal. Aku akan memberi kamu nasihat, memberi kamu petutur dengan 8 hal ini. Ikbilha, maka kamu harus menerimanya. Kenapa? Karena 8 hal inilah yang aku perhatikan dalam kehidupan manusia, di mana 8 hal tersebut menjadi kemanfaatan untuk aku, engkau dan seluruhnya. Apa itu? Li'alla yakuna ilmuka. Kalau sebagian nasakh mengatakan amaluka, tapi yang benar adalah ilmuka. Li'alla yakuna ilmuka khosman alaik, agar ilmu yang engkau miliki tidak menghujatmu. Ini, kamu ini seorang muta'alim, seorang alim, memiliki ilmu, dan kamu ini ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Maka aku akan memberi kamu nasihat 8 hal. Kenapa demikian? Karena dengan 8 hal inilah ilmu kamu ini benar-benar bisa bermanfaat, dan agar ilmumu tidak menjadi hujjah atau tidak menghujatimu kelak di akhirat. Karena ilmu itu apa yang kita ketahui, hakikatnya dari kita mencari ilmu saat ini loh, saat ini kita belajar ada di majelis ini, hakikatnya adalah bagaimana kita bertambah takut kepada Allah. Itu intinya. Intinya adalah bagaimana kita tambah takut kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Rasulullah, tambah semangat kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, tambah semangat kita melakukan amal-amal sunnah,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikatnya dari kita saat ini berada di majelis ini. Nah, dari sini ta'mal minha, maka kita memiliki ilmu, amalkanlah, manfaatkanlah ilmu tersebut sehingga kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Arba'un minha arba'un, ta'mal minha arba' wa tada' minha arba'un. Kerjakanlah 4 perkara dari amal perbuatan, wa tada' minha arba'ah, dan tinggalkanlah 4 perkara dari apa yang kamu lakukan. Amal lawati tada', adapun perkara-perkara yang harus kamu tinggalkan. Nah, di sini apa saja yang 8 itu? Jadi sekarang Imam Ghazali mengingatkan 8 perkara. 4 harus kamu tinggalkan, 4 harus kamu lakukan. Yang 4 dulu. Yang 4 harus kamu tinggalkan. Ahaduha alla tunadir ahadan fi mas'alatin mastata'tah li'anna fiha afatan kathiratan wa ismuha min naf'iha kabir idh hiya manba'un kullu khalqin zamim karriya wal hasad wal kibr wal hiqd wal adawah wal mubahah wa ghairiha. Ini yang pertama untuk orang yang punya ilmu, dan juga diambil manfaatnya untuk orang lain. Yang pertama adalah alla tunadir ahadan, jangan kamu berdebat. Takhasum, tanadur ini artinya berdebat, membicarakan perkara untuk mencari suatu kepuasan, itu yang dimaksudkan. Fi mas'alatin, dalam suatu masalah. Mastata'atah, nah di sini kalimat mastata'ta ini bisa jadi nafi, yaitu perkara yang tidak kamu ketahui. Kamu nggak tahu ilmunya, kamu ngalah berdebat. Nggak tahu masalahnya yang benar bagaimana, jalan keluarnya malah kamu berdebat. Atau bisa makna syai' ma, sesuatu, istata'ta, yang sebenarnya kamu bisa untuk menyelesaikannya. Lah kalau makna yang kedua, otomatis ada 2 perkara. Kalau yang kita debati perkara hal yang sifatnya hak, suatu yang harus dijelaskan tentang agama yang menjadi hak untuk kebenaran, kemaslahatan agama, harus kita jelaskan. Harus kita jelaskan. Artinya misalkan ada seseorang berkata dalam masalah fulan, masalah itu gini. Sedangkan masalah ini sebenarnya ittifaq, mufakat ulama tidak membolehkan. Secara umum ulama ittifaq tidak membolehkan ini masalah, tapi dia mengatakan membolehkan. Lah ini wajib harus kita jelaskan bahwasanya si fulan telah berkata perkara itu boleh, sedangkan ulama mufakat seluruhnya dari ulama fulan sepakat semuanya untuk membolehkan, maka ini harus dijelaskan. Lah itu di sini. Makanya dalam kehidupan kita sering kita melihat klarifikasi atas pernyataan si fulan, bahwasanya ucapan beliau tentang masalah ini itu bertentangan dengan masalah ini yang sebenarnya adalah demikian. Itu namanya klarifikasi. Ini takhasum tentang masalah hak harus.
Nah, tentang untuk menghilangkan suatu kebatilan. Dia pernah sabaqul kalam, terlepas ucapannya, berkata tentang si fulan itu begini, kenyataannya enggak. Maka diminta pertanggungjawabannya, maka itu klarifikasi. Nah, di sini. Makanya di sini alla tunadir. Jangan kamu berdebat. Kalau berdebat tentang, maka kalau kita gabung, kalau berdebat untuk hal yang hak, yang benar-benar itu hak karena Allah Subhanahu wa taala, silakan. Tapi kalau kamu hanya mencari suatu kebanggaan, kepuasan agar kamu ini dibilang bagus, kamu dibilang alim, kamu dibilang macam-macam, la tunadir, jangan kamu berdebat. Fi mas'alin, dalam suatu masalah mastata'ta, yang tidak kamu mampu untuk menanggung dari perdebatanmu itu. Kenapa demikian? Kenapa kok jangan berdebat? Li'anna fiha afatun katsirah. Karena di dalam perdebatan tersebut yang tidak kamu mampu dalam mengemban suatu hal yang menjadi pertanggungjawaban kamu itu, afatun katsiratun. Ada suatu perangkap yang sangat banyak. Perangkap apa di sini? Suatu kejahatan dalam diri kita, dalam hati kita. Apa niatmu dalam berdebat itu? Wa ithmuha, dan bahkan wa ithmuha min naf'iha kabir, dan dosanya lebih besar dari manfaatnya. Memang ada manfaatnya, mereka ada suatu kepuasan atau ada suatu perbandingan. Oh, si fulan ini, si fulan begini, ada suatu perbandingan, tapi dosanya lebih besar. Idh hiya mamba' kullu khulqin dzamim. Kenapa demikian? Karena perihal itu adalah sumber dari akhlak yang tercela. Kenapa demikian? Karena akan menimbulkan karya, seperti riya. Riya. Ketika dia berdebat merasa dirinya lebih unggul, dalilnya lebih kuat, pamer. Riya. Maka di sini yang maksud Imam Ghazali di sini tujuannya adalah hatinya. Hatinya, apa niatmu dalam berdebat? Kalau memang berdebat dalam suatu kebaikan yang hak, yang nyata, kalau itu secara individu, ngomong secara individu. Kalau gitu secara umum, diomongin secara individu untuk klarifikasi. Nah, tapi kalau juga bersama-sama di hadapan orang ramai, kamu begini, dalilmu begini, nanti akan menimbulkan riya, kata Imam Ghazali. Akhlakun dzamim, akhlak yang tercela. Akhlak di sini adalah dalam hati kita. Jatuh tercela karya, akan ada riya karena dia lebih menang, lebih unggul. Wah, aku loh yang pintar di sini, aku loh yang hebat di sini, aku loh yang bisa ngumpuli di sini. Sehingga menimbulkan suatu keinginan agar dipuji sama orang lain, riya. Dipuji sama orang, si fulan tuh, masya Allah bagusnya, dalilnya bagus, bicaranya lantang, riya dalam hatinya. Wal hasad, dan akan ada hasad. Kalau udah hasad akan ada suatu kedengkian, iri dengki di antara satu pihak. Yang menang merasa riya, merasa takabur, yang kalah merasa hasad. Ntar ya, kalau kamu ngomong, kalau kamu bersikap, ntar tak cari kesalahannya. Awas kan. Nah, di sini itu wal kibir, dan sombong, merasa dirinya lebih pintar, lebih baik, lebih bagus, sehingga meremehkan orang-orang yang lain. Ini yang bahaya. Wal higit, dan dendam. Udah dendam, udah. Pihak yang kalah pasti akan dendam. Pihak yang kalah pasti akan menjadi kesalahannya lagi. Kapan waktu dia berbicara salah, tak balaskan. Seperti itu. Ini bahayanya takhasum, tanadir, yaitu berdebat dengan perkara yang kita nggak mampu untuk mempertanggungjawabkan perkara tersebut. Beda halnya kalau benar-benar itu hak, kita memiliki uslub, tata cara yang baik. Nah, kita bisa mensuratin, nggak harus lewat media juga, bisa disuratin, diomongin.
1 kali, 2 kali. Bisa juga kita mengklarifikasikan tentang ucapannya si fulan bahwasanya ini begini, jelasin seperti itu. Jadi enggak harus ada timbul perdebatan. Ya, di sini. Wal adawah, dan permusuhan. Pasti ada kan permusuhan. Iya, ketika diklarifikasi salaman, baikan di hadapan media, tapi dalam hatinya tunggu ya kapan ya. Kapan kamu ada kesalahan dari ucapan nanti. Adawah, permusuhan. Wal mubahah, dan saling menunjukkan ke namanya ke jati diriannya. Apa maksudnya keunggulannya. Mubahah ini satu keunggulan yang ada pada diri seorang. Wah, menunjukkan keunggulan. Oh, aku loh yang hebat, aku loh yang begini. Gini. Wa ghairiha, dan lain sebagainya. Ini bahayanya takhasum bagi orang alim ini. Bagi orang alim. Maka orang alim itu yang kita dengar dari Abu Ya Muhammad Alwi Al-Maliki, orang alim itu sedikit takhasumnya. Orang alim itu yang memiliki ilmu sedikit. Jarang sekali, bahkan jarang sekali mereka memperdebatkan satu masalah. Kenapa? Wes tahu kok. Wes tahu hukumnya. Contoh kecil, misalkan tentang masalah maulid. Masalah maulid. Oh, baca maulid qiyam. Orang yang memiliki ilmu pasti dia diam. Kenapa kok tidak mempermasalahkan tentang maulid? Lah karena mereka sudah punya dalil, sudah punya asas dasar dari adanya itu maulid. Diam aja. Dari Al-Qur'an, dari hadis, ya diam. Memang di zaman Nabi Muhammad acara maulid seperti sekarang ini enggak ada di zaman Nabi Muhammad. Ya, dikatakan bi'an demikian, tapi kalau mereka yang alim udah tahu. Seperti halnya tahlil. Memang zaman Nabi Muhammad enggak ada kumpulan kayak sekarang tahlilan. Tapi kalau orang alim, ketika dia kalau benar dia alim, enggak akan memperkarakan itu masalah tahlil. Kenapa? Karena dia tahu asasnya. Asasnya sudah tahu. Tentang hukum selamatan sebelum pemberangkatan haji, enggak ada Nabi Muhammad dulu ketika berangkat haji buat selamatan dulu. Nabi Muhammad sebelum haji berangkat buat selamatan untuk begini, enggak undang sahabat semuanya, enggak ada. Kalau orang alim, orang tahu memiliki ilmunya, enggak akan mempermasalahkan. Kenapa? Tahu asal usulnya itu masalah perkara, isinya tahu, perkaranya tujuannya tahu, enggak akan mempermasalahkan. Makanya kata Abu Ya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, orang yang alim akan lebih sedikit, lebih jarang maksudnya. Lebih jarang untuk mempermasalahkan sesuatu. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya. Kecuali kalau itu masalah yang nas, yang nyata melanggar syariat. Tapi mereka punya uslub. Minum khamar misalkan, yang memabukkan, memang ini melanggar syariat. Tapi dia akan memberikan uslubnya, nasihatnya, tidak kepada seseorang menyebutkan nama, kecuali kalau berhadapan berdua 4 mata, ngomong secara individu. Tapi kalau secara umum ada uslubnya, ada caranya. Itu nama pembahasan dalam satu kitab Tawali'us Sa'diyah. Itu wajib bagi seorang mubaligh, seorang alim, seorang ustadz, kiai harus membaca kitab itu atau yang sepadan dengannya. Nama kitabnya Tawali'us Sa'diyah. Nama kitabnya, bagaimana kita memberi nasihat kepada orang lain secara individu, secara umum, secara kelompok. Itu di situ dijelaskan bagaimana caranya. Itu bagus. Karena banyak dari mereka tidak mengerti cara bagaimana memberi nasihat, sehingga mengucapkan nama, mengucapkan kelompok, mengucapkan warga. Tahu nggak warga si fulan itu? Wah, begini lagunya, maka tercemar nama warganya. Ini enggak tahu cara memberi nasihat ataupun takhasum. Na'am law waqa'a mas'alatin bainaka wa baina syakhs wahid wa qaumun katsir wa kana iradatuka fiha an tadhharul haq wa la tudayyi'il haq jaza hina idin albahat. Nah, di sini
Tadi sudah saya jelaskan. Iya, kalau perkara yang hak tentang syariat, ini haram, ini halal, ini batil, ini sah, tapi itu harus antara engkau sama dia. Di sini kata Imam Ghazali, harus di antara engkau sakhsin wahid, antara seorang satu, wa qaumun engkau dengan dia, wa qaumun katsir atau terhadap suatu golongan masyarakat, satu golongan tok. Maka nasihatnya kepada satu golongan, enggak boleh keluar. Kalau hanya satu orang ini tok enggak boleh keluar. Ini harus kita ada batasannya. Enggak boleh misalkan golongan dangdang, misalkan ini golongan dangdang, enggak boleh kita ngomong kepada Sariwangi. Enggak boleh. Ini namanya nanti akan ada namimah, permusuhan. Hanya khusus kepada omongan ini, hanya kepada dangdang saja, golongan fulan saja. Omongan ini hanya si fulan saja, enggak boleh ke orang lain. Itu. Ini yang banyak terjadi, yang kita lihat di YouTube. Ngomong ketika memang dia berbicara secara omongan yang tidak benar dalam kenyataan syariat, omong secara individu dulu. Kalau dia sudah individu, omong secara umum, menyebutkan secara umum, tidak menyebutkan si fulan. Oh, ketika di YouTube, oh si fulan loh ngomongnya begini. Oh, jangan seperti itu. Lebih baiknya kita ngomong sesuai yang benar, hak yang benar. Ada seseorang berbicara tentang hal ini, perkara seperti ini sebenarnya tidak seharusnya terjadi, yang harusnya seperti ini. Gimana? Jadi sehingga tidak meresahkan, tidak seakan-akan seolah bermusuhan, berdebat atau begini. Ini yang berbahaya, para editor ini yang berbahaya. Di sini kan Imam Ghazali batasan, kalau kamu ada suatu permasalahan yang harus dijelaskan, yang hak antara engkau dan dia atau kepada golongan, dan wa iradatika wa kana iradatuka, jadi isimnya kana, adapun keinginan engkau dalam memperjelas masalah tersebut, antadhar hak, agar benar-benar memberikan kesimpulan yang nyata, memberikan pengertian yang benar secara ilmiah, secara hak dalam syariat. Wala tudayyi'il haq. Ini syaratnya juga, dan tidak meremehkan kebenaran yang lain. Ini hak, kamu ngomong seperti ini, misalkan kamu mengingatkan kepada si fulan minum khamar, kamu memang hak, tujuannya memperjelas minum khamar itu haram. Tapi dalam nasihat kamu dalam mengingatkan dia minum khamar ini itu bagus, tapi akan menimbulkan permasalahan yang lain, dia malah lebih nemen. Lebih baik enggak usah. Kalau kamu menasihati si fulan malah dia lebih neman, enggak usah. Nah, otomatis kesalahannya kesalahannya adalah ketika memberi nasihat. Ketika memberi nasihat itu kesalahannya dalam memberi nasihat. Wala tudayyi'il haq, dan kamu tidak menyia-nyiakan suatu kebenaran, jazahina idin, boleh dalam hal ini. Jadi syaratnya satu, kalau nasihatnya secara individu disilahkan, atau secara umum, secara kelompok tertentu itu saja, enggak boleh ke orang lain. Ini yang pertama, satu. Yang kedua, kamu memiliki niat yang benar-benar untuk meluruskan, membenarkan kebenaran. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai kamu memberi nasihat menimbulkan perkara yang akan menyia-nyiakan antara engkau dan dirinya. Yang keempat adalah jangan sampai dalam kamu memberi nasihat ada unsur dalam hati ingin ingin dipuji, ingin mubahah, menampakkan keunggulan, begini dan benar-benar niatmu itu ikhlas, otomatis harus punya uslub, harus punya cara. Kitabnya namanya Tawali'us Sa'diyah yang dikarang oleh Abdurrahman bin Ahmad. Karena itu bagus, itu cara memberi nasihat kepada orang lain sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali ini. Wasani, adapun yang kedua insyaallah akan kita jelaskan di
pekan akan datang, dan kita lebih fokus lagi agar lebih mengerti, memahami maksud apa sebenarnya kita, kenapa kita memiliki ilmu, dan bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain agar muamalah kita diterima oleh orang lain. Cukup sampai di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Jika enggak ada, kita akhiri. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin, amin ya Rabb, amin ya Allah. Yang dikatakan orang hatinya baik dan haji mabrur apakah? Iya. Nomor 2, sekarang yang banyak paham banyak, bukan hanya paham masalah di pondok, itu banyak. Kalau ada salah satu imam sebenarnya seperti ayat-ayatnya itu tidak benar, diluruskan. Ya. Tapi imam itu tidak terima. Dia mungkin punya paham sendiri. Nah, yang meluruskan itu mungkin lebih pintar, terutama di Banakbar. Di Banakbar ini terusnya jauh, bukan orang-orang pondok. Itu sebenarnya berbeda. Yang itu yang diluruskan itu dengan emosi. Apakah yang di sana itu berdosa atau tidak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah pertanyaannya Bapak Bambang. Yang pertama adalah apa itu haji mabrur dan apa itu haji mardud, ataupun tanda-tandanya haji mabrur ataupun tanda-tandanya haji mardud namanya. Haji mabrur adalah haji yang diterima amal ibadah hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah menerima amal ibadah hajinya, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniai si haji mabrur tersebut dengan tanda-tanda. Apa tanda-tanda utamanya? Tanda-tanda utamanya adalah beliau lebih sergap lagi beribadah, lebih sergap lagi mendekatkan diri kepada Allah, lebih sergap lagi menjalani hal yang sifatnya kebaikan. Kalau tentang solat malah lebih sergap lagi solat tepat waktu, lebih sergap lagi solat berjamaah. Kalau dia membaca Al-Quran, lebih sergap lagi membaca dan menghatamkan Al-Quran. Kalau dalam kebaikan, lebih sergap lagi melakukan amal kebaikan dari sedekah, dari berbuat baik, tutur kata, perilaku dan sebagainya. Ini tanda-tandanya haji mabrur. Tanda-tandanya Allah menerima ibadah kita. Sama halnya kita ketika kita saat ini mengaji, kita ini belajar. Tanda-tandanya pengajian kita ini makbul, tanda-tandanya kehadiran kita ini makbul, tanda-tandanya kita benar-benar mendapatkan ilmu dari pengajian ini, tambahnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pulang dari pengajian ini, pulang ke rumah, tambah takut, tambah khusyuk, tambah khudu, tambah hati tawadu, tambah hati tadallul dan sebagainya.
Gitu. Sama halnya dengan haji mabrur. Makanya setiap seseorang melaksanakan sholat 5 waktu, kalau sholat tersebut, Al-Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, maka tanda-tandanya sholatnya seseorang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuk kepada kategori ini. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha, akan mencegah perbuatan sholat tersebut anil fahsya, dari suatu keburukan, kejelekan, wal munkar, dan mencegahkan seorang tersebut dari melakukan kemungkaran. Ini sholat saja kalau benar-benar diterima akan mencegah kejelekan, keburukan seseorang untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang sama Allah, apalagi amal kemungkaran, apalagi kalau haji. Kalau dia haji malah lebih sergap lagi, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini haji mabrur. Haji mardud sebaliknya. Mardud artinya tertolak. Dia berangkat ke Makkah sama Madinah, akan tetapi ketika dia Makkah sama Madinah enggak melakukan amalan haji, melakukan perkara haji, hanya berangkat toh haji tapi tidak melakukan amal perbuatan haji, hatinya tetap macam-macam, niatnya macam-macam. Makanya ketika sebagian orang mengawali sebelum pemberangkatan haji, dia membuat syukuran dan juga sedikit pengajian nasihat, maksudnya untuk dirinya, sebenarnya untuk dirinya, bagaimana dia memperbaiki niat biar ketika nanti agar tidak melakukan perkara yang dilarang di saat pemberangkatan haji nanti, atau meninggalkan perkara yang menjadi kewajiban haji nanti. Dan dikhawatirkan jadi mardudnya haji, tertolak hajinya, malah ketika pulang ke negaranya, ke tempatnya malah nemen. Ketika melakukan keburukan malah nemen keburukannya. Melakukan amal kebaikan hanya sebatas pamer saja. Melakukan amal ketaatan hanya sebatas ingin diomongin saja, seperti itu. Ini yang ditakutkan, mardud fil hajj. Maka disinilah tanda dari ibadah haji mabrur dan haji mardud. Mabrur sama mardud ini, atau makbul sama juga sama mardud. Ini yang pertama, Bapak-bapak, tanda dari haji mabrur sama mardud. Adapun yang kedua, ketika ada seorang imam membaca surat di saat sholat, lalu ditegur seorang makmum bacaannya ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang menegur tadi, makmum yang menegur imam tadi harus memiliki ilmu yang mumpuni dalam bacaan si imam tersebut. Ini yang pertama, si makmum. Yang kedua, si imam harus membaca bacaan yang umum oleh masyarakat tersebut. Ini untuk menghilangkan kesalahpahaman. Si imam harus membaca bacaan yang umum dibaca oleh orang di sini. Contohnya, umumnya orang Tuban Akbar ini membaca qiraah Asim. Umumnya di Tuban Akbar ataupun dimanapun di Tuban secara umum, bacaan qiraahnya, bacaan Al-Qur'annya memakai qiraah sanad Asim. Ini yang ada di Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an, itu semua Al-Qur'an itu yang ada itu bacaannya adalah Asim. Cetakan Madinah itu Asim. Cetakan Asim. Si imam membaca qiraahnya Asim, jangan membaca qiraahnya Syu'bah, jangan membaca qiraahnya Ja'far, jangan membaca qiraahnya Ibnu Umar, jangan membaca qiraahnya Ibnu Katsir, jangan. Kenapa? Akan membuahkan suatu fitnah di kalangan masyarakat. Otomatis masyarakat tadi, si makmum tadi akan menegur. Karena kenapa? Karena pengetahuannya hanya sebatas Asim. Kalau si imam membaca Syu'bah, Ibnu Katsir dan sebagainya.
Ini maka kewajiban seorang imam membaca hanya bacaan qiraah yang umum masyarakat sekitar. Itu satu. Yang kedua, si makmum ya karena keterbatasan dari pengetahuannya, karena hanya tahunya seperti itu, ya sama-sama salah semua. Si imam juga salah, keliru. Si makmum juga ya kurang mumpuni juga demikian. Makanya lebih jalan utama, jalan satu adalah si imam membaca secara masyarakat umum. Terus hukumnya bagaimana? Apakah berdosa apa enggak? Enggak. Yang namanya hukum itu karena itu hukum tersebut bukan tidak melanggar aturan syariat, karena ketidaktahuannya. Maka wajib ketika seorang makmum menegur itu bacaan, si imam menjelaskan, oh ya, maaf tadi yang saya baca adalah misalkan Syu'bah, bacaan qiraahnya Syu'bah. Iya, saya mohon maaf. Artinya ya sama-sama menegur, sama-sama sama-sama menerima. Oh iya, saya yang keliru. Saya baca qiraahnya Syu'bah. Sedangkan di sini umumnya Asim atau Hafs bin Asim, seperti itu. Atau kebalikannya. Akan saya kasih tahu bahwa saya baca itu Asim bacanya sedemikian dan qiraahnya Syu'bah itu demikian, seperti itu. Dijelaskan, sama-sama menjelaskan. Berdosa? Enggak berdosa. Malah artinya tambah pengetahuan di antara keduanya, tambah kesadaran di antara keduanya. Yang penting syaratnya tadi kata Imam Ghazali harus berduaan. Harus berduaan. Kalau itu sifatnya pribadi, berduaan. Kalau itu umum, bicarakan secara umum, bukan kepada orang tertentu. Harus kembali kepada di saat kita memberikan nasihat. Tadi kata Imam Ghazali dijelaskan. Kalau itu sifatnya individu, bicara, Ustaz, ngapunten Ustaz, individu. Jangan tadi bacaannya demikian tuh gimana, ge? Saya kok nggak paham, nggak ngerti. Soalnya saya nggak terbiasa dengar bacaan seperti itu. Maka si Ustaznya, oh iya, saya yang salah. Bahwa umumnya di sini bacaan demikian. Akan saya jelaskan ya Pak ya, begini-gini. Akan sama-sama dapat. Si imam dapat pencerahan nasihat, si makmum juga dapat ilmu, tapi secara individu. Jangan diomong ke orang rame-rame. Oh Pak Ustadz, kamu ini bacanya begini. Nah itu kan namanya kan mencela. Ini yang makanya di sini Imam Ghazali tadi ingatin kepada kita cara memberi nasihat. Wallahu a'lam. Sudah cukup Bapak Ibu semuanya? Oke. Contoh sekarang kan banyak makam. Mungkin si imam hadir hukum, makmum ini lebih mumpuni. Nah, ya. Ini sama tidak menerima loh kan? Ini sama tidak menerima. Sama enggak menerima. Terus yang ini terakhir kan? Oke. Nabi-nabi kok tidak ada titel tanya? Oh, diterang. Oke, masya Allah, tabarakallah. Oke, yang Mas tadi ya kembali kepada masing-masing nasihat ya, Bang ya. Kalau ya sama-sama nggak mau ngalah ya itu yang keliru. Maka masalah nasihat itu kembali kepada tadi Imam Ghazali yang tadi kita bahas itu nasihat. Makanya tadi bahayanya berdebat itu yaitu tadi bahayanya berdebat sama-sama nggak nerima. Gitu. Ya kenapa Nabi dulu kok nggak ada haji Nabi Muhammad misalkan begitu, haji Nabi Ishak, haji Nabi Ismail atau sebagainya begitu. Predikat haji ini kan hanya sebagai gelar di Indonesia saja. Hanya di Indonesia saja gelar haji. Kenapa kok digelar haji? Agar orang lain atau dirinya yang memanggil Pak Haji itu termotivasi agar bisa berangkat pula untuk ke Haramain itu. Bagi dirinya, bagi kita yang memanggilnya, bagi kita yang memanggilnya, bagi orang yang sudah berangkat haji, ojo sampai sampai berkeinginan aku wis haji loh kok gak manggil Pak Haji aku. Ojo gitu, khawatir nanti takutnya jadi suatu riya, mubahah dan sebagainya.
Itu panggilan kita di Indonesia secara umum gelar. Apa maksudnya, tujuannya? Agar kita ketika manggil Haji Fulan, cah barangkali aku dapat berokah dari panggilan haji itu, bisa ikut terpanggil pula nanti ke Makkah sama Madinah ikut haji. Ya, seperti itu. Tabarukan saja, tabarukan. Kalau kita, tapi kita nggak berhak, nggak wajib manggil dia haji, nggak wajib manggil dia haji, nggak wajib. Hanya suatu gelar saja sebagai penghargaan. Karena orang dulu itu berangkat haji itu susahnya, masya Allah, sampai 6 bulan di lautan orang dulu. Orang sekarang bukan perjalanan yang lama, tapi nunggu hajinya yang lama. Sampai 30 tahun. Kalau yang zaman sekarang nunggunya yang lama 30 tahun. Kalau orang dulu perjalanannya yang lama, sampai 4-6 bulan naik kapal. Maka karena perjuangannya itulah kita memberi dia penghargaan, kita panggil Pak Haji, penghormatan. Tapi kembali kepada yang dipanggil, jangan sampai merasa ini aku begini merasa sombong, merasa mulia, merasa jangan sampai seperti itu. Jangan sampai itu. Nah, untuk panggilannya ini enggak wajib. Hanya kembali kepada setiap individu. Ketika kita menghargai seseorang, itulah penghargaan kita kepada orang lain. Jika kita menghargai orang lain, pastilah orang lain akan menghargai kita. Nah, tapi kalau kita tidak menghargai orang lain, jangan harap orang lain menghargai kita. Nah, kalau kita saja tidak belajar menghargai, bagaimana kita bisa menerima penghargaan? Nah, begitu. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan semoga tambah takut kepada Allah, tambah takwa kepada Allah, tambah khusyuk kita dalam beribadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita mendapat keberkahan di dunia dan akhirat, keberkahan dari segala perlakuan kita, amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa melakukan amal kebaikan, amal salehah yang menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala perkara apapun yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin bima sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli syarrin yasta'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bika salihun antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد. Pak Yusuf, aku bodoh. Kalau itu kasih